0329 dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ulangi sekali lagi, belum semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jadi kita harus tetap bersemangat walaupun kita belajar di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya coba ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada hari ini Umi absen dulu ya teman-teman kalian. Yang pertama Amel Novelia Hadiah. Dan yang kedua Apriliani Wulandari hadir. Yang ketiga Bayu Dwi Pratama hadir. M Yusuf, Raditya Pratama, Hadir Umi. Rafiq Fatur Rahman. Yusuf kenapa nak sakit nak? Tidak ya? Nah, semangat ya Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kami pastikan terlebih dahulu bahasanya kalian semuanya hari ini sehat ya. Ada yang tidak sehat? Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Ya, jangan lupa di tengah pandemi seperti ini kalian harus tetap mengutamakan 3M, yaitu apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Nah, coba untuk lebih jelasnya kalian perhatikan gambar yang ada pada gambar berikut ini. Di sini coba kita amati gambar apa menurut kalian anak-anak? Gambar apa model? Nah, siapa nih? Nama? Radit, gambar model. Coba Bayu, gambar apa Bayu? Hah? Gambar apa yang Bayu lihat di sini di papan? Foto model. Coba Apriliani, gambar apa yang April lihat? Ya, foto model. Ya, betul sekali, di sini ada gambar foto model yang memakai busana muslim. Nah, sekarang coba anak-anak semuanya perhatikan apakah foto model tersebut sudah memakai busana muslim sesuai dengan syariat Islam? Sudah? Ada yang jawab sudah dan ada yang jawab belum. Jadi di sini berarti anak-anak semuanya belum memahami bagaimana cara maupun syariat
agama Islam mengenai penetapan memakai busana muslim yang ditentukan oleh agama. Nanti di sini akan kita bahas ya anak-anak semuanya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita memulai pembelajaran. Coba April siapa? Amel. Apa Amel? Apa perbedaan hijab, jilbab, dan khimat? Iya, jadi nanti di sini akan kita bahas juga apa mengenai perbedaan jilbab, khimar dan juga hijab ya. Nah, di sini kalian harus mengetahuinya. Nah, jika kita perhatikan akhir-akhir ini, pada akhir-akhir ini mungkin kalian bisa melihat ya, banyak sekali fenomena-fenomena cara memakai busana muslim ya. Mungkin sudah menutup aurat. Mungkin bagi kalian semuanya menutup aurat itu cukup memakai kerudung dan mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh. Tetapi semuanya itu sebenarnya ada ada batasannya gitu. Ada syariat-syariat tertentu gitu yang membahas tentang itu. Jadi kalian perlu tahu gitu. Sebenarnya sampai di manakah batasan-batasannya gitu. Dan pembelajaran pada kali ini yang pertama di sini adalah membedakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam dan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, melatih kita membiasakan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita ke makna aurat. Mungkin kalian selama ini sering mendengar aurat gitu, tetapi kalian tidak tahu apa sih makna aurat itu gitu ya. Jadi di sini menurut bahasa coba dibaca siapa ini? Radit. Ya, dibaca Radit. Apa makna aurat secara bahasa Radit? Bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pada pandangnya pada umumnya. Kata ini memberikan arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ya, betul sekali. Ya, itu jadi aurat secara bahasa artinya yaitu malu, aib, dan juga bulu. Di sini artinya hilang perasaan juga. Berarti apa? Sudah hilang rasa malunya gitu ya. Nah, di sini jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan juga mengecewakan. Nah, itu secara bahasa. Nah, sedangkan kalau istilah coba dibaca Aprilian nih. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Secara istilah aurat adalah batasan minimal ya, batasan minimal dari bagian tubuh kita yang wajib kita tutupi karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu ada batasannya aurat itu. Jadi kita nanti lebih memahami lagi sejauh mana sih batasan-batasannya. Ya. Dan kemudian mengapa sih kita harus menutup aurat dengan berbusana muslim? Coba ada yang mengungkapkan. Kenapa sih kita harus menutup aurat? Kenapa? Ada yang tahu? Radit? Atau siapa nih? Siapa? Rasid. Rafiq ya. Rafiq, kenapa kita harus menutup aurat Rafiq? Kalau kita tidak tutup, kenapa Rafiq? Malu ya? Iya. Jadi di sini, mengapa sih kita harus menutup aurat dengan berbusana muslim? Coba kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita harus senantiasa berpakaian sopan dan kemudian juga menutup aurat kita.
Kalau kita berpakaian sopan, kalau kita menutup aurat, maka kita akan terjaga. Terjaga dalam artian apa ini? Terjaga dalam artian apa? Dari kejahatan mata yang memandang. Ya, coba kita bayangkan, mungkin banyak ya kejadian-kejadian di televisi. Kalau mungkin kalian sering melihat berita-berita, nanti ada yang namanya pelecehan seksual. Itu terjadi karena apa? Karena banyak dari kalangan remaja pada zaman sekarang ini memakai pakaian yang tidak menutup aurat, memakai busana yang ketat. Dia memakai jilbab ini, memakai kerudung ini, tetapi dia tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya memakai kerudung, tetapi dia kaosnya ketat, kemudian celananya ketat, kaosnya naik ke atas, seperti itu ya. Kemudian kerudungnya juga diikatkan di leher sehingga akan nampak semua bagian tubuh dari seorang perempuan. Akhirnya akan menimbulkan apa tadi? Kejahatan mata yang memandang. Akhirnya apa? Timbul rasa ingin apa? Tadi karena tadi melihat yang bagus itu rasa ingin memiliki, aja timbul yang namanya pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu maka kita haruslah menutup aurat sesuai dengan syariat supaya kita ini terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Apa anak-anak? Dan kemudian mungkin kalian sekarang paham dengan situasi ya, kondisi yang ada pada sekarang ini di sosmed ya, mungkin di TikTok atau apapun itu juga banyak juga yang memakai penutup kepala. Tetapi mereka menggunakan pakaian yang fashionable biar modern lah, biar barat-baratan lah, gitu, biar tidak ketinggalan zaman dinilai sama kawan lah. Tapi itu hal yang salah, gitu ya. Kita tetap bisa terlihat fashionable, kita tetap bisa terlihat modis tanpa kita harus membuka aurat atau tanpa kita harus bergaya-gaya ala-ala barat. Paham anak-anak semuanya? Bisa ya? Kalau diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, bisa? Nah, coba selanjutnya kalian perhatikan di sini ada batas aurat laki-laki dan juga perempuan. Coba kalian perhatikan di situ. Ada aurat di sini sama ya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki aurat. Coba perhatikan yang laki-laki dahulu. Coba siapa? Rofik, dibaca batas aurat laki-laki ini antara apa, Rofik? Mulai dari pusar hingga lutut. Gimana? Coba yang jelas suaranya. Batas aurat untuk laki-laki atau pria adalah mulai dari pusar hingga lutut. Iya, betul sekali. Jadi kalau batas aurat laki-laki itu antara mulai dari pusar sampai ke lutut. Nah, coba paham di sini ada yang mau ditanyakan Bayu, coba. Apakah pusar juga termasuk dari aurat? Coba yang keras lagi suaranya Bayu. Apakah pusar termasuk dari bagian aurat? Ya, jadi di sini pusar bukan termasuk dari bagian aurat. Karena apa? Di sini tadi penjelasannya adalah mulai dari pusar hingga lutut. Berarti di bawah pusar sampai di atas lutut. Nah, coba kalian pernah melihat seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji, laki-laki, kan dia hanya memakai kain ihram saja ya. Kain nanti dipakaikan seperti sarung, kemudian diibaskan ke sini ya, ke bagian kita sini, sini nih, pundak ya, ditempelkan ini. Nah, tidak apa-apa kalau laki-laki itu memakai sarungnya itu di bawah pusar dan di atas lutut. Jadi pusar bukan termasuk aurat. Nah, tapi bukan berarti kita harus kesana kemari melihatkan pusar kita, tidak seperti itu gitu. Maksudnya di batasannya. Misalnya sedang kolam renang, pakailah celana yang kira-kira memang di bawah pusar dan di atas lutut. Jangan pula pakai celana yang nampak kancut saja gitu ya. Nah, itu namanya aurat. Paham ya anak laki-laki? Paham. Nah, kemudian batas aurat perempuan.
Coba yang perempuan dibaca Amel. Batas aurat untuk perempuan seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat yang harus ditutup. Ya betul. Jadi untuk perempuan nih coba diperhatikan ya, ini sangat penting. Di mana sih batasannya? Yaitu seluruh tubuh wanita kecuali telapak tangan dan juga apa? Wajah. Nah, jadi yang bisa terlihat itu hanya wajah dan juga telapak tangan segini ya. Nah, setidaknya segini. Nah, kalau bajunya pendek Umi gimana? Ini baju Umi pendek boleh ya, memakai manset atau apa sejenisnya supaya tertutup. Kemudian kaki harus memakai kaos kaki karena kita tidak boleh terlihat juga kaki kita seperti itu. Seperti halnya ada kalian pernah melihat mukena yang langsung zaman dahulu itu ya? Pernah lihat yang langsung dari atas ke bawah itu? Itu batasannya sebenarnya seperti itu. Jadi semua dari atas sampai bawah kecuali muka dan juga telapak tangan. Nanti laki-laki juga itu harus paham karena harus dikasih tahu kepada adik-adiknya mungkin dan juga nanti calon istrinya juga saat nanti sudah menikah. Jadi tahu mana batasan aurat laki-laki dan juga perempuan. Paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya Umi juga akan menjawab pertanyaan dari Amel tadi. Apa sih perbedaan kerudung, khimar, jilbab dan juga hijab? Ini istilah tren ya, istilah trending. Kalau kalian sering melihat berita di televisi mungkin banyak sekali sekarang artis-artis itu yang memakai hijab. Nah, tapi kalian tahu nggak sih makna hijab tuh? Gitu. Tahu tidak? Sebenarnya selama ini belum ya? Belum tahu ya. Jadi hanya dengar-dengar saja ya nak ya. Nah, jadi kita akan bahas di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya, yaitu mengetahui perbedaan antara himar, kemudian jilbab dan juga hijab. Nah, yang pertama adalah kerudung atau himar. Di sini kerudung atau himar ini adalah kain yang menutup. Amel, ayo dengarkan dulu sama April ya. Kerudung atau hijab adalah kain yang menutup kepala, leher dan juga dada. Jadi kerudung itu seperti itu ya nak ya, yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang menutup kepala, yang menutup dada dan juga leher. Berarti kalau Ananda semuanya selama ini melihat ada seorang perempuan yang memakai kerudung atau himar ini diikatkan di leher, itu berarti sah. Kemudian ada Ananda yang nampak perempuan yang memakai kerudung tetapi masih terlihat rambutnya, berarti itu sah. Jadi tidak terlihat. Pakai apa supaya tidak terlihat Umi? Pakai dalaman kerudung. Nah, itu yang itu. Yang kedua adalah jilbab. Nah, apa sih jilbab itu? Di sini jilbab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh kita tanpa menunjukkan lekuk tubuh. Itu namanya jilbab. Nah, ini yang disarankan, pakaian yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jilbab di sini tadi adalah kain yang menutup seluruh tubuh kita tanpa menunjukkan lekuk bagian tubuh. Nah, kalau kalian selama ini melihat ada banyak, mungkin dari kalian sendiri, Ananda sendiri, atau dari perempuan yang pernah dilihat memakai celana jeans, memakai kaos lengan panjang tetapi ketat, dan kemudian memakai kerudung tetapi diikatkan di leher sehingga nampak dadanya, sehingga nampak semua seluruh lekuk tubuhnya, berarti itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira sia-sia tidak menutup auratnya kalau seperti itu? Akan sia-sia, ya tidak anak-anak? Iya, akan sia-sia. Radit, kenapa ngantuk saya? Tidak, iya. Jadi coba kita terapkan ya, kalau kita sudah tahu yang laki-laki maupun perempuan, yang perempuan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang laki-laki juga nanti dikasih tahu kepada adik-adiknya, juga nanti bakalan juga terhadap istri. Dan yang ketiga adalah hijab. Nah, kalau hijab ini yang sering kalian dengar,
di kalangan artis, di kalangan mungkin anak-anak remaja sekarang, dia sudah memakai hijab. Apa sih itu hijab? Kalau hijab di sini adalah pakaian yang menutupi aurat dari kepala hingga kaki. Nah, ini yang tadi disebut tadi, misalnya seluruhnya ditutupi tetapi masih menampakkan lekuk tubuh. Berarti belum sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau jilbab tadi sudah sesuai, kalau hijab ini belum, karena tadi dia masih menampakkan lekuk bagian tubuh wanita. Umi, laki-laki kalau memakai yang ketat-ketat juga aurat juga tidak? Aurat juga tidak? Laki-laki memakai yang ketat-ketat aurat juga tidak? Aurat sama ya. Itu bisa dipahami anak-anak semuanya. Oke anak-anak semuanya, selanjutnya perintah menutup aurat juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, untuk itu coba dari salah satu kalian bisa dibacakan. Siapa yang mau membaca? Ya, siapa namanya? Rafiq, suaranya keras ya Rafiq? Rafiq ya? Iya. Bisa dibaca secara keras Rafiq? Pakai ta'awudz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina qudnina 'alaihim min jalabihim. Dzalika idna ayyuhunna fala yu'zayim wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya bagus ya, sudah mau membaca, tapi perlu tekankan lagi menghafal hurufnya dan juga tajwidnya ya Rafiq ya. Di rumah nanti dipelajari juga ya. Nah, biasakan setiap habis sholat maghrib atau isya kita membaca Al-Quran paling tidak satu lembar, supaya kita ini lancar dalam membaca Al-Quran. Kalau kita jarang membaca maka kita susah juga membaca Al-Quran. Seperti itu. Coba di sini perhatikan ya anak-anak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya di sini wahai nabi. Ya, wahai nabi. Siapa yang bilang wahai nabi? Allah. Berarti firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan juga istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, jadi perintah menutup aurat ini merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada siapa? Kepada para istri-istri kepada juga anak-anak perempuan kepada juga istri-istri orang mukmin pada waktu itu. Karena apa sih sejarahnya gitu ya? Apa sih sejarahnya? Kenapa Allah menurunkan firman tersebut? Gitu. Karena pada waktu itu banyak dari kaum Quraisy pada waktu itu, yaitu mereka bepergian dengan tidak menutup aurat. Ya, walaupun misalnya itu di negeri Arab gitu ya, tetapi banyak pada waktu itu yang tidak menutup aurat. Oleh karena itu Allah menurunkan firman tersebut kepada Nabi Muhammad agar para istri-istri dan juga anak perempuan beliau dan juga kepada istri-istri orang mukmin
saat bepergian itu agar menutup aurat, yaitu tadi dengan mengenakan jilbab. Apa tadi jilbab itu? Kain yang menutup seluruh tubuh tanpa menunjukkan lembut tubuh. Nah, itu asal usul daripada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Selanjutnya menjaga batasan aurat. Nah, di sini ada batasannya anak-anak ya. Dalam aurat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah. Mukminah itu apa? Mukminah itu apa? Orang Islam yang perempuan untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram. Nah, di sini kecuali yang biasa nampak dengan memberikan penjelasan siapa saja yang boleh melihat. Di antaranya di sini adalah yang boleh melihat kita adalah suami. Terus siapa di situ? Mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anak-anak laki yang lain, hamba sahaya dan pelayan tua yang tidak punya hasrat sama sekali terhadap wanita. Namun walaupun orang-orang ini tergolong bisa melihat aurat kita, tetapi usahakan kita itu harus senantiasa menutup aurat kita dimanapun kita berada, kecuali di hidup. Seperti itu bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya melatih membiasakan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita harus melatih. Bagaimana cara melatihnya? Ini penting. Pemakaian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Di sini yang perempuan bisa kalian lihat ya anak-anak semuanya ya. Menampakkan muka saja. Kemudian apa di sini? Memakai penutup kepala yang menutup dada. Kemudian hingga ke pergelangan tangan. Nah, kemudian pakaian pun harus longgar, tidak ketat, dan juga memakai kaos kaki. Nah, yang laki-laki perhatikan di situ apa? Pakaiannya tidak tipis ya, tidak tipis. Kemudian tidak menampakkan bentuk tubuh juga sama ya. Dan pakaian tidak menyerupai perempuan. Ada tidak laki-laki yang suka memakai menyerupai perempuan? Tidak ya. Kalau kita lihat mungkin di tayangan-tayangan televisi ada, tetapi itu tidak perlu dicontoh ya anak-anak semuanya ya, karena itu jelas melanggar aturan syariat agama. Nah, kita harus melatih menggunakan pakaian yang seperti ini. Bisa dilihat, bisa dipahami anak-anak semuanya? Nah, coba kalau sekarang kalian sudah paham semuanya, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya? Nah, kalau tidak ada, coba kita simpulkan bersama-sama. Apa sih kesimpulan daripada materi yang sudah Umi jelaskan tadi? Yang pertama, coba Amel. Apa kesimpulannya Amel? Yang keras Mel. Kandungan dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya. Firman Allah kepada Nabi agar para istri Nabi, anak-anak perempuan. Bukan itu sayang. Kesimpulan yang pertama. Oh, Putri ya. Aku siapa? April ya, April. Kerudung atau khimar adalah kain yang menutup dada. Jilbab kain yang menutupi seluruh tubuh tanpa menunjukkan untuk tubuh. Hijab adalah pakaian yang menutupi aurat dari kepala hingga kaki. Iya betul. Kemudian kesimpulan kedua, coba siapa yang mau apa? Tunjuk tangan. Siapa nama? Radit Pratama. Ya, Radit. Coba Radit, apa kesimpulannya Radit? Kita sebagai muslim muslimah harus menerapkan apa yang sudah ditetapkan Al-Quran, yaitu menutup aurat. Menutup aurat sudah diperintah Allah dari zaman Nabi Muhammad SAW kepada para istri, anak perempuan dan istri orang mukmin. Iya betul sekali. Nah, kalau kalian sudah paham semuanya, coba di sini Umi akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas diskusi. Coba diskusikan
Apa makna daripada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59? Nah, di sini Umi akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 yaitu April dan Amel, kelompok 2 Yusuf dan Radit, kelompok 3 Rofiq dan Bayu. Nah, langsung dicari ya apa makna dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Coba Radit bisa duduk di sini sayang dengan Yusuf. Umi berikan waktu sampai 3 menit ya. Baiklah anak semuanya sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai coba kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, langsung aja perkenalkan kelompok berapa dan namanya siapa dan bacakan hasil diskusinya. Nama saya Natalia dari kelompok 1. Nama saya Tuan dari kelompok 1. Jadi kesimpulan dari Yang keras anak sayang. Yang keras makanya. kandungan dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Firman Allah kepada Nabi agar para istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi dan istri-istri orang mukmin mengenakan jilbab agar mereka lebih aman tidak diganggu oleh orang lain. Iya betul sekali. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya, Radit dan Yusuf. Radit dan Yusuf tolong bajunya dimasukkan saya. Bajunya. Salam dulu. Assalamualaikum, nama saya M. Yang Yusuf. keras suaranya. Assalamualaikum, nama saya M. Yusuf dari kelompok 2. Nama saya Radit Pratama. Kesimpulannya kandungan surah Al-Ahzab ayat 59. Perintah Allah kepada Nabi agar istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi dan istri-istri orang mukmin menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka dikenali dan tidak diganggu. Ya coba dibaca lagi Radit. Siapa Radit? Kurang keras suaranya Yusuf. Jadi kesimpulannya adalah kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Perintah Allah kepada Nabi agar istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi dan istri-istri orang mukmin menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka dikenali dan tidak diganggu. Iya betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 Bayu dan Rofiq. Ya langsung saja salam dulu, kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Rahman dari kelompok. Yang keras suaranya nggak dengar Umi. Perkenalkan, nama saya Rafiq Rahman dari kelompok 1. Ya. Nama saya Baikul Pratama dari kelompok 3. Kandungan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada para istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan istri-istri orang mukmin agar mengenakan jilbab supaya lebih mudah dikenali sehingga mereka juga tidak diganggu. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Oke, berarti dari hasil
diskusi tadi yang sudah kelompok 1, 2, dan 3 lakukan, itu semuanya berarti Ananda sudah memahami maksud daripada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya agar memerintahkan kepada para istri beliau dan juga kepada anak-anak perempuan beliau dan juga istri-istri orang mukmin agar mengenakan jilbab, agar menutup aurat di saat hendak pergi keluar rumah. Baiklah anak-anak, kalau memang semuanya sudah dipahami, selanjutnya Umi akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan, kemudian nanti kumpulkan di meja Umi ya. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, Umi akan memberikan bahwasannya pada materi minggu depan, yaitu mengenai tujuan atau manfaat mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu saja mungkin. Untuk selanjutnya ketua kelas agar menyiapkan berdoa, memimpin doa ya terlebih dahulu. Doa penutup majelis. Berdoa penutup majelis. Yang keras suaranya saya. Berdoa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mudah-mudahan dengan doa tersebut pelajaran kita pada kali ini bermanfaat dan kalian juga dapat mengaplikasikan materi pembelajaran pada kali ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Umi akhiri pertemuan pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.